ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Teman-teman rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin, dan kita bersalawat pada Rasul kita Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Rasul kita di yaumil akhir nanti insyaallah. Pada pembahasan hari ini kita akan membahas satu tema dalam pendidikan guru Al-Fatih, yakni pembahasan tentang landasan membaca dan menulis. Membaca dan menulis adalah salah satu kurikulum yang harus dilakukan di Kitab Al-Fatih dan Madrasah Al-Fatih. Karena membaca dan menulis ada kaitan erat dengan lembaga yang kita dirikan. Kita menyebut lembaga kita dengan sebutan kutab. Kutab memiliki akar kata kaf, ta, dan ba yang berkaitan erat dengan kutab. Kitab bisa juga berkaitan erat dengan yaktub, maktab, dan berbagai hal yang berkaitan erat untuk membaca dan menulis. Itu artinya ketika lembaga ini memiliki akar kata kutab dengan namanya, maka akan berkaitan erat dengan kurikulum yang harus dicapai, kurikulum yang harus diajari kepada generasi kita, yaitu urusan membaca dan menulis. Di dalam modul ini, guru kita Ustadz Budi Ashari hafizahullah ta'ala juga menuliskan bagaimana memberikan landasan membaca dan menulis. Landasan membaca dan menulis adalah bagian dari panduan kita untuk membiasakan diri ketika kita mengajarkan satu kurikulum, maka berpegang pada satu panduan kitab atau minimal pegangan apa yang disampaikan oleh para ahli ilmu sebelumnya atau para ulama sebelumnya. Dalam buku ini memulai dari satu ayat ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 157. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyil ummiyyi alladzina yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil." Ayat ini bicara tentang keumian Rasul kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul kita adalah nabi yang umi, yang ditulis sebagai nabi yang tidak punya kemampuan membaca dan menulis. Ketidakmampuan membaca dan menulis bagi nabi adalah bukan sesuatu yang sifatnya melemahkan atau sesuatu yang membuat nabi kita tidak mampu atau buruk dalam sisi manusia. Tapi justru ini adalah bagian dari kesempurnaan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikarenakan Nabi setelah itu mendapatkan amanah untuk menyampaikan Al-Quranul Karim. Sehingga ketika hadir fitnah-fitnah di kalangan umat-umat setelah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Al-Quranul Karim, misalnya salah satunya mengatakan bahwa Al-Quran adalah buatan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ini langsung terbantahkan. Karena Nabi kita tercipta dalam keadaan tidak bisa membaca dan menulis. Jadi tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis bagi Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bentuk kesempurnaan baginya, tetapi tidak untuk kita muslimin. Itulah mengapa di dalam buku ini pun menjelaskan tentang ketika Rasul kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu pertama, Rasul kita langsung mendapatkan ayat di dalam surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Perintah untuk membaca. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Itu artinya ada kurikulum khusus dari Allah Subhanahu wa taala bagi generasi ini, bagi masyarakat ini, bagi umat muslim, bahwa sesungguhnya untuk perbaikan suatu masyarakat, untuk perbaikan satu generasi pasti bermula dari membaca. Membaca bukan hanya sekedar kitabullah sebagaimana ada dalam Al-Quranul Karim, juga membaca apa yang terjadi di masyarakatnya. Dan kita tahu Rasul kita Muhammad SAW ketika mendapatkan ayat ini berada di salah satu gua Hira. Dia bertahanut sejak usia 37 tahun dan selama 3 tahun dia merenungi dengan kegundahan kerusakan masyarakatnya, kejahiliahan masyarakatnya.
Itu artinya Rasul kita sudah membaca masyarakatnya. Masyarakat yang jahiliyah, masyarakat yang melakukan banyak aktivitas tidak dalam panduan syariat, itu muncul kegundahan bagi Nabi kita Muhammad SAW. Dan itu adalah salah satu jenis membaca. Jadi membaca masyarakatnya, membaca kondisi lingkungannya. Dan kegundahan itu Allah jawab setelah 3 tahun berlalu. Dari usia 37 tahun, dimasuk usia 40 tahun. Sehingga Allah turunkan dengan Iqra untuk perintah membaca. Dan kita tahu di dalam surat Al-Alaq, surat pertama, 5 ayat pertama yang Allah turunkan pada Rasul kita Muhammad SAW, terdapat 2 kata Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Iqra wa rabbukal akram. Artinya ada sedikit tadabur seperti menguatkan bahwa ini kunci pertama dalam urusan perbaikan masyarakat. Membaca adalah kurikulum yang harus dilewati oleh generasi kita. Dan termasuk juga menulis. Karena menulis adalah bagian dari bentuk implementasi selama dia mampu membaca dan menemukan berbagai macam hal literasi-literasi yang ada. Dan kita tahu bahwa jalur estafet ilmu ini bisa tersampaikan pada kita hari ini karena sumbernya ada 2 hal. Sumber yang pertama adalah sumber dengan cara talaqi, menyampaikan ilmu dengan jalur lisan ke lisan atau yang disebut dengan sanad hari ini. Ada yang sumbernya adalah literasi, dan literasi itu harus tertuang dalam buku-buku bacaan dan harus tertuang juga dalam bentuk tulisan-tulisan. Ya, sehingga amal jariah orang-orang terdahulu, amal soleh umat-umat terdahulu, itu bisa kita dapati hari ini karena mereka mengetahui apa yang mereka dapati secara ilmu, mereka tuangkan dengan cara menuliskan dalam buku-buku karya-karya para ulama. Sebagaimana tercatat dalam buku ini misalnya, di kota Fes, pada dalam catatan sejarah pada tahun 600 Hijriah, terdapat 200 toko buku yang menjual transkrip buku. Dan kita tahu transkrip buku itu tentu tertulis, bentuknya tertulis. Dan setiap yang tertulis ketika ingin diperbanyak maka dia harus ditulis ulang. Karena saat itu tidak ada mesin fotokopi. Pola memfotokopi, polanya adalah tetap ditulis. Jadi dulu ahli fotokopinya adalah orang yang pandai menulis. Jadi lagi-lagi menulis dan membaca dulu adalah pekerjaan yang sangat istimewa. Membaca dan menulis adalah pekerjaan yang menjadi skala prioritas untuk menjaga estafet ilmu dari sumbernya yaitu Al-Quran Al-Karim, dari sumbernya yaitu Rasul kita Muhammad SAW, dan itu dikawal dengan adanya bacaan dan tulisan. Begitu juga pada abad 2 Hijriah atau 9 Masehi, kita mengenal dunia khususnya di Baghdad pernah lahir satu lembaga perpustakaan dengan sebutan Darul Hikmah. Itu sebuah perpustakaan yang sangat lengkap, bahkan ramai dikunjungi oleh orang-orang pada zaman itu. Jumlah bukunya tidak terhitung, saking banyaknya. Dan ini juga menjadi sebuah gambaran sampai musuh Islam pada saat itu. Kita tahu bahwa pada tahun 656 Hijriah, Mongol pernah menghancurkan Baitul Hikmah. Dan yang paling strategis adalah bagaimana buku-buku yang berada di Baitul Hikmah itu dikeluarkan semua dari sumbernya, dari perpustakaannya, lalu dia hancurkan di dalam sungai-sungai dan laut-laut sehingga diposisikan sebagai jembatan. Karena mereka tahu juga bahwa peradaban Islam atau orang-orang Islam, kalau dia dekat dengan bacaan, kalau dia dekat dengan tulisan, maka dia akan posisinya akan bangkit. Kesadaran itulah yang dilakukan oleh orang-orang di luar Islam, maka ketika sumber buku, bacaan dan tulisan itu ada pada mereka, maka ini patut dihilangkan. Begitu juga kita tahu ketika kita mengenal ada perpustakaan Cordoba di Andalusia, ini juga generasi Islam, zaman peradaban Islam. Itu terdapat sampai 500.000 buku. Masya Allah, sampai 500.000 buku. Yang semua ini bagian dari upaya muslimin. Bahkan dalam setiap penaklukan sebuah negeri yang dilakukan muslimin, salah satunya adalah buku-buku yang tersimpan di negeri yang lain. Perpustakaan-perpustakaan lain bahkan dibawa. Dan mereka melakukan 4 hal setidaknya. Yang pertama, mereka adalah menerjemah dari buku-buku yang lain. Itu otomatis dibaca dan disalin ulang dengan tulisan berdasarkan bahasa daerahnya atau bahasa negerinya. Lalu setelah itu dikritisi. Setelah dikritisi, ditulis ulang hasil kritisi itu, lalu diuji publik. Dan akhirnya melahirkan banyak-banyak buku-buku, salah satunya adalah buku-buku penuh hikmah. Jadi cukuplah bahwa negeri ini, atau Islam ini, atau syariat ini, itu akan tumbuh seiring dengan tumbuhnya kemampuan membaca dan menulis. Jika masyarakat muslim tinggi dalam semangat membacanya, jika masyarakat muslim tinggi dalam semangat menulisnya, maka itulah bukti akan kebangkitan Islam.
Dan jadi kita bisa mengukur, kalau hari ini kegemaran membaca dan kegemaran menulis jauh dari kebiasaan muslimin, maka itu adalah butuh waktu panjang untuk mempersiapkan itu. Bagi kita para guru, maka inilah penting. Mari kita semangati murid-murid kita, peserta didik kita, termasuk kita sebagai guru. Kita harus membiasakan membaca, kita harus membiasakan menulis, sehingga kebiasaan ini akan menjadi teladan bagi murid-murid kita. Kebiasaan ini menjadi contoh bagi murid-murid kita. Kalau ini sudah menjadi kebiasaan, maka ini akan masuk dalam iklim satu masyarakat, dan iklim masyarakat itu akan melihat bahwa kita adalah orang-orang yang terbiasa membaca dan menulis. Maka ini menjadi sebuah pelajaran. Yang pertama, kebesaran Islam selalu beriring sejalan dengan kesadaran besar membaca dan menulis. Itu satu. Yang kedua, musuh-musuh Islam sadar betul bahwa kalau buku adalah kunci peradaban, maka tak segan-segan musuh-musuh Islam seperti Mongol tadi itu langsung menghancurkan buku-buku Islam. Maka itu kita harus memulai. Para guru harus memulai. Para pendidik harus memulai. Menyadari bahwa peserta didik kita adalah peserta yang siap untuk mencintai membaca dan mencintai menulis. Karena alas inilah maka membaca dan menulis menjadi sebuah kurikulum. Lalu bagaimana dengan teknisnya? Kita tahu bahwa karena membaca dan menulis adalah dasar dari kurikulum di kutab. Kita tahu kalau dalam jenjang kutab ada kutab awal dan kutab konuni, maka di kutab awal adalah hal-hal pertama untuk membangkitkan rasa membaca dan menulisnya. Maka harus punya kemampuan untuk membuat bagaimana mengenalkan membaca, bagaimana membaca itu hadir pada diri mereka, kenikmatan bagi mereka. Para guru harus punya kemampuan untuk mengenalkan apa saja yang dimulai dari membaca. Mungkin kalau di level kutab awal, anak-anak masih kecil-kecil, usia 5 tahun, 6 tahun, anak-anak itu diajak untuk melihat alam sekitarnya. Diminta mereka untuk mendeskripsikan. Mendeskripsikan itu membaca. Apa yang kalian lihat anak-anak, apa yang kamu bisa tiru, apa yang kamu bisa dengar, itu semuanya membaca. Lalu ketika dia berkomentar apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar, itu adalah awal dari mengajari mereka membaca. Setelah itu mungkin bisa dihadirkan kertas-kertas lembar, buku-buku yang bergambar misalnya. Lalu diajak mereka untuk mengomentari. Ini sebelum anak-anak bisa mengenal baca dan menulis. Diajak mengomentari, misalnya melihat ada gambar matahari, mereka bisa berkomentar, oh ini berarti matahari sedang terbit. Atau mungkin matahari sudah mulai terbenam. Atau mungkin melihat hewan dan sebagainya. Nah dari situlah baru kita masukkan kata-kata, huruf-huruf. Baru situ mengenal huruf. Ketika sudah biasa membaca, ternyata apa yang ada di sini teman-teman, apa ada yang dilihat mata kita dan didengar oleh telinga kita, itu bisa dituangkan dalam bentuk huruf-huruf. Nah barulah masuk mengenal huruf-huruf. Mulai dari mengenal huruf A, B, C, D sampai Z, sampai mulai menggabungkan antara huruf dengan huruf. Itu artinya kita melahirkan kata dengan kata. Atau disebut dengan kosakata-kosakata. Biasanya kita mulai dengan kosakata terbuka. Misalnya mengenal mata dari tubuh yang paling terdekat. Mata, itu kata terbuka. Atau muka, itu kata terbuka. Dan seterusnya. Baru kalau sudah mengenalkan kata-kata terbuka, masuklah kata-kata yang ada huruf-huruf sempilannya. Atau disebut dengan diftongnya. Ada ens, misalnya punya. Ada ensnya, atau ada engnya. Pulang, misalnya ada eng di belakangnya. Itu mulai mengenal kata-kata. Setelah kata dikenalkan, diajarkan pelan-pelan dengan berbagai macam metode membaca dan menulis, silakan saja. Lalu diminta untuk menulisnya. Menulisnya dengan elok, dengan mengenalkan tulisan huruf besar, huruf kecil. Juga pastikan jari jemarinya kuat dalam memegang alat penanya. Itu penting. Karena ini juga kemampuan untuk menguatkan alat tulis mereka di sini, ditulis di buku dan sebagainya. Setelah itu gabungkan kata dengan kata menjadi satu kalimat sederhana. Ya, kalimat sederhana setidaknya ada dua kata, ada subjek dan predikat. Misalnya saya makan atau saya pulang. Nah, ketika ada objeknya saya pulang ke rumah misalnya. Itu adalah kaitan dengan huruf, kata dan menjadi satu kalimat. Dan terakhir, dari kalimat-kalimat itu keinginan dalam target membaca dan menulis adalah kemampuan mereka terbiasa membaca buku-buku yang di kemudian hari harus dilatih dari setiap level jenjangnya. Mulai dari lembaran yang paling tipis, kutaib misalnya, atau sampai lembaran yang buku-buku yang besar-besar. Sehingga nanti dari level kutab menuju level madrasah, mereka terbiasa terlatih membaca buku-buku yang dari tipis sampai tebal dan tebal seterusnya.
Kalau sudah seperti itu, maka latih mereka untuk meresensi atau menulis ulang atau merangkum, dan akhirnya mereka bisa menuangkan karya dalam tulisan dari hasil membacanya. Mudah-mudahan ini bisa kita terjemahkan. Demikian untuk mata pelajaran ini, mata kuliah ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.